Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Walid dari channel YouTube Thaibah TV. Simsalabim, lahan Darut Tarmizi dari sedekah wakaf jadi milik pribadi Yusuf Mansur. Ini sebuah video dari Thaibah TV, hasil dari penelusuran Pak Darso Arif Bakuama. Sebagaimana yang telah kita bahas di video sebelumnya, wawancara kami dengan Pak Zaini Mustafa, bahwa sudah seharusnya lahan-lahan wakaf ini menjadi perhatian dari orang-orang yang sudah mewakafkan tanahnya gitu. Jadi bagi teman-teman, kawan-kawan, saudaraku semua yang merasa pernah mewakafkan tanahnya atau mensedekahkan hartanya kepada Yusuf Mansur atau melalui Yusuf Mansur, sebaiknya kemudian untuk menelusuri kembali dipergunakan untuk apa dan buat apa gitu. Apakah kemudian bangunan yang berdiri di sana sebagaimana mestinya, atau justru bangunan yang berdiri di sana dipergunakan untuk kemudian kepentingan pribadi, misalnya untuk bisnis pribadi. Karena seperti yang sering saya katakan bahwa sebuah daerah di Ciputat sana dulunya berdiri Darul Quran, namun kemudian entah kenapa dan bagaimana ceritanya, kok tiba-tiba yang tadinya gedung itu bertuliskan Darul Quran atau Daku, kok tiba-tiba menjadi warung stick and stick. Ini kan tanda tanya besar. Apakah kemudian semua bangunan-bangunan, semua lahan-lahan yang berada di pinggir jalan atau apapun itu yang kemudian diperuntukkan untuk pesantren atau bagaimana, tiba-tiba berdiri sebuah bangunan yang mana fungsinya sebagai bisnis pribadi? Ini kan sebuah pelanggaran, teman-teman, dan harus kemudian dipertanyakan gitu. Kenapa kok bisa seperti ini? Seperti yang saya katakan dalam wawancara saya dengan Pak Zaini Mustafa kemarin, bahwa jangan sampai, dan mungkin bisa ini menjadi dugaan kuat, bahwa jangan sampai lahan-lahan para umat ini, lahan-lahan umat yang diperuntukkan atau yang awalnya diminta untuk kemudian bangun pesantren, tapi justru dipergunakan tidak sebagaimana mestinya, justru dipergunakan untuk kemudian lahan-lahan bisnis pribadi. Ini kan menjadi dugaan terbesar, teman-teman, karena sudah pernah ada kejadian sebelumnya bahwa awalnya gedung itu bertuliskan Darul Quran, kok tiba-tiba bertuliskan warung stick and stick, teman-teman. Mari kita simak video dari Thaibah TV, channel YouTube dari Pak Darso Arif Bakuama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Thaibah TV, hari Rabu tanggal 25 Juni 2025. Saya masih meneruskan informasi soal Darut Tarmizi di Karudampit, Sukabumi, yang menempati lahan seluas 7 hektar lebih. Kalau pada video terdahulu saya tampilkan di sini soal pertemuan saya dengan Kepala Desa Karudampit, Iibs Firdaus, di mana beliau mengatakan bahwa memang awalnya lahan itu bernama Darul Quran atau dimiliki oleh Darul Quran, namun dia sendiri juga tidak tahu kenapa belakangan di atas lahan seluas 7 hektar itu berdiri pondok pesantren dengan nama Darut Tarmizi. Kenapa bukan Darul Quran? Saudara-saudara, saya akhirnya kemarin menemukan jawabannya. Kenapa Yusuf Mansur awalnya itu mengumpulkan sedekah dan investasi sawah untuk membeli lahan di situ. Kemudian belakangan di atas lahan itu dibangun pondok pesantren bernama Darut Tarmizi, bukan Darul Quran. Dan Tarmizi sendiri, saudara-saudara, kita tahu adalah orang terdekat Yusuf Mansur, sama-sama pembesar di Darul Quran-nya Yusuf Mansur. Saudara-saudara, sebelum saya meneruskan informasi ini, saya mau sampaikan dahulu di sini bahwa setidaknya ada 4 file berita soal Yusuf Mansur mengumpulkan dana sedekah dan wakaf dari masyarakat guna membeli lahan seluas 7 hektar di Karudampit itu. Pertama, saya ambil dari video Darul Quran sendiri, yakni PPP Adaku, pada bulan Mei 2000, yang dipublish pada bulan Mei 2013. Di situ Yusuf Mansur tampil bersama dengan pembesar Darul Quran dengan video yang berjudul Program Sedekah Sawah Darul Quran. Dalam video itu ada tagline yang dimunculkan yang disebutkan sedekah sawah menyehatkan Indonesia. Di situ juga Yusuf Mansur menyebutkan bahwa dengan bersedekah 100.000 bersama, mencetak sawah bersama. Kemudian ada nomor rekening yang ditampilkan di situ dari Bank Mandiri di nomor 10116789992 atas nama
Yayasan Darul Quran Indonesia. Di dalam video itu juga Yusuf Mansur menyampaikan rasa terima kasih dia kepada anggota masyarakat yang telah bersedekah. Dilihat dari video ini, maka pada tahun 2013 itu saat yang bersamaan Yusuf Mansur juga sedang menggalakkan atau mengumpulkan investasi patungan usaha dan patungan aset untuk Hotel City dan lain sebagainya. Saat itu juga Yusuf Mansur baru saja selesai mengumpulkan investasi batubara bersama jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Saya lanjutkan, saudara-saudara. Ada file berita berikutnya saya ambil dari fifa.co.id yang dipublish pada tanggal 19 Juli 2013. Di situ FIFA menurunkan judul berbunyi program investasi dana sedekah yang ditawarkan Yusuf Mansur. Di situ menyebutkan informasi soal sedekah sawah di Karudampit ini. Kemudian saya mengambil berita pada 6 Desember atau bulan Desember tahun 2016 dari media Indonesia yang berjudul Darul Quran Kembangkan Sedekah Produktif. Di situ juga menceritakan soal sedekah produktif sawah di Karudampit ini. Kemudian saya ambil dari Daku Channel YouTube yang dipublish pada bulan Oktober 2019 dengan judul Pengelolaan Sedekah dan Wakaf Pertanian Darul Quran. Dalam video itu pembawa atau hostnya itu memperkenalkan seorang bernama Tarmizi. Kemudian Tarmizi itu memperlihatkan panen sawah dan pertanian di situ. Tarmizi dalam video itu menyebutkan bahwa itulah hasil dari sedekah wakaf. Saudara-saudara, itu setidaknya ada 4 file yang saya tampilkan di sini. Anda bisa menelusuri sendiri bahwa banyak file-file baik di YouTube maupun di pemberitaan tentang sedekah wakaf yang digalangkan oleh Yusuf Mansur ini. Saudara-saudara, kemarin saya akhirnya bisa menemukan benang merah antara Yusuf Mansur, Darul Quran, lahan seluas 7 hektar lebih Karudampit, dan pondok pesantren Darul Tarmizi yang dibangun di atas lahan itu. Saya kemarin mengunjungi Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Langsung saya menuju ke bagian madrasah diniyah dan pondok pesantren. Bagian inilah yang mengurusi pondok pesantren di Kabupaten Sukabumi. Saya kemudian dilayani oleh Ibu Mulyati. Kepada saya Ibu Mulyati menunjukkan ada beberapa informasi penting. Pertama, izin operasional dari Darul Tarmizi itu baru diajukan pada bulan November tahun 2024. Baru sekali, belum 1 tahun. Kemudian lewat nomor WhatsApp dari website Darul Tarmizi itu saya juga mendapat informasi bahwa mereka baru menerima secara resmi penerimaan santri baru jalan 2 tahun ini. Saudara-saudara, Ibu Mulyati juga menunjukkan kepada saya bahwa untuk mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama, Darul Tarmizi telah melampirkan sebuah sertifikat atas nama Yusuf Mansur. Jadi Darul Tarmizi mengajukan izin bahwa mereka mendirikan pondok pesantren Darul Tarmizi di atas tanah pribadi milik Yusuf Mansur. Sebuah sertifikat atas nama Yusuf Mansur itu ditunjukkan kepada saya oleh Ibu Mulyati. Sayang Ibu Mulyati tidak bisa memberikan file atau tidak bisa mengkopikan sertifikat itu dan bukti perjanjian itu kepada saya, file perjanjian itu kepada saya, karena menurut Ibu Mulyati dia harus meminta izin terlebih dahulu kepada atasannya, dan file-file itu adalah file internal Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Saudara-saudara, tentu kita bertanya juga kenapa penguasaan lahan sejak tahun 2013 tetapi baru diajukan izinnya pada bulan November tahun 2024. Rupanya dalam dugaan saya, selama tahun itu Yusuf Mansur mengurus sertifikat tanah itu atas nama pribadi dia.
sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, yang kemudian kami bahas teman-teman, bahwa jangan sampai kemudian lahan-lahan wakaf ini yang tadinya diperuntukkan untuk kepentingan sosial, lalu kemudian sertifikatnya berubah nama menjadi hak milik Yusuf Mansur gitu. Pantas saja kemudian orang ini kaya gitu, karena pada harga tanah ini bukan harga main-main gitu. Jadi kalau sudah atas nama Yusuf Mansur, dia mau bangun apapun di atasnya, ya itu hak dia gitu, urusan dia gitu. Makanya mungkin ya ini dugaan juga ya, tidak heran kalau misalnya di Ciputat yang awalnya itu berdiri bangunan Darul Quran tidak lama kemudian berganti nama gitu menjadi warung Stick and Stick gitu. Boleh teman-teman telusuri sendiri gitu, bahwa jangan sampai kebanyakan lahan-lahan wakaf ini diperlakukan seperti itu gitu. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Darso, kenapa selama itu dari tahun 2013 baru kemudian berdiri Darul Tarmizi tahun lalu gitu, 2024 gitu. Jangan sampai selama ini Yusuf Mansur justru malah sibuk mengurus status tanah itu gitu, menjadi atas nama dia sertifikatnya gitu. Ini kan satu pelanggaran menurut saya kalau memang ini memang seperti itu ceritanya gitu. Ini kan dugaan kita bahwa kok bisa yang awalnya lahan wakaf tapi sertifikatnya atas nama pribadi Yusuf Mansur. Kalau sudah atas nama pribadi Yusuf Mansur gitu, ya sekali lagi saya katakan itu sudah menjadi hak penuh dia untuk kemudian menggunakan tanah itu untuk apa saja gitu. Mau bikin Darul Tarmizi di situ, mau bikin Darul Mansur di situ, mau berdirikan warung Stick and Stick di situ, toh itu tanah atas nama milik dia pribadi gitu. Ini di sini yang menjadi masalah teman-teman, dan seharusnya ini mendapat perhatian dari pihak-pihak yang berwenang gitu, yang punya wewenang untuk kemudian menelusuri atau menginvestigasi masalah-masalah seperti ini. Karena jangan sampai kemudian ternyata hal-hal seperti ini sudah sering dilakukan oleh orang-orang kita gitu, orang-orang Indonesia gitu, memanfaatkan kedermawanan masyarakat Indonesia, memanfaatkan niat baik masyarakat kita untuk kemudian kepentingan dirinya sendiri gitu. Orang sudah rela-rela mewakafkan hartanya gitu dengan niat untuk kemudian mendapatkan pahala jariah gitu, amal jariah gitu. Orang kemudian sudah rela-rela menyedekahkan hartanya, tapi kemudian diperuntukkan dan dipergunakan tidak sebagaimana mestinya gitu. Yang seharusnya untuk kepentingan sosial justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri sendiri. Ini menurut saya satu kejahatan yang serius. Sekali lagi saya katakan, satu kejahatan yang serius adalah mengkhianati kepercayaan orang lain gitu. Setelah sertifikat atas nama Yusuf Mansur itu terbit, barulah mereka mengajukan atau membuat perjanjian terlebih dahulu. Perjanjian antara Yusuf Mansur dan Darul Tarmizi itu berlangsung pada 21 Juni 2024. File perjanjiannya itu tertanggal 21 Juni 2024. Baru beberapa bulan kemudian setelah perjanjian itu selesai mereka buat, baru pada bulan November 2024 Darul Tarmizi mengajukan izin operasional ke Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Jadi alurnya saudara-saudara, tahun 2012 dan seterusnya Yusuf Mansur mengumpulkan dana sedekah wakaf dari masyarakat. Dana ini diniatkan untuk membeli tanah di Karudampit seluas 7, hektar. Setelah Yusuf Mansur membeli lahan seluas 7 hektar itu, kemudian dibuatkanlah sertifikat atas nama Yusuf Mansur. Dengan sertifikat itu Yusuf Mansur kemudian membuat Darul Tarmizi di atasnya, di atas lahan itu. Kemudian antara Darul Tarmizi dan Yusuf Mansur membuat perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama inilah yang kemudian diajukan ke Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi untuk mendapatkan izin operasional Pondok Pesantren Darul Tarmizi. Saudara-saudara, Anda bisa mengambil kesimpulan sendiri dari perjalanan tanah seluas 7 hektar di Karudampit ini dan Pondok Pesantren Darul Tarmizi yang berada di atasnya. Saudara-saudara, berikut ini saya mau sampaikan dua video saya adalah kunjungan saya di kementerian, di bagian Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Dan video kedua setelah saya berada di Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, saya kemudian mengunjungi
Pondok Pesantren Darut Tarmizi di Kadu Dampit ini. Saya akan memperlihatkan bagaimana luasnya lahan Darut Tarmizi itu. Saudara-saudara, silakan menyimpulkan sendiri. Sekali lagi saya mau sampaikan alurnya begini. Tahun 2012 dan seterusnya Yusuf Mansur mengumpulkan dana sedekah dari masyarakat dengan niat membeli sawah yang berjudul wakaf produktif. Kemudian dia membuatkan sertifikat atas nama dia untuk lahan itu. Kemudian di atasnya dibangun Darut Tarmizi. Jadi kemudian Darut Tarmizi dengan Yusuf Mansur membuat perjanjian untuk mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Sekali lagi, untuk yang kedua kalinya, silakan saudara-saudara bisa menyampaikan kesimpulannya, dan silakan kesimpulan Anda sampaikan di kolom komentar atau sampaikan ke nomor WhatsApp saya. Semoga video saya ini bermanfaat, dan sampai bertemu pada video-video berikutnya masih terkait dengan bos dari warung Stick and Stick ini, Yusuf Mansur, dan semua masalah yang melingkupi dia. Terima kasih telah memperhatikan video saya, dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya bagi saya adalah Yusuf Mansur ini sudah sering sekali kemudian menyalahgunakan amanah dari umat gitu, bahwa ketika kemudian orang sudah mengumpulkan sedekahnya untuk kemudian membeli sebidang tanah yang mana itu dikatakan untuk lahan produktif, tapi kenyataannya lahan tersebut sertifikatnya atas nama pribadi, padahal itu adalah uang orang banyak gitu. Ini yang kemudian menjadi hal yang memprihatinkan bagi saya, bahwa masa orang seperti ini masih kita mau biarkan terus untuk melenggang bebas gitu, enak-enakan gitu, sementara kemudian yang dia pergunakan itu bukan haknya gitu. Seperti yang sering saya katakan teman-teman, bahwa kalau kita mau pakai logika kita, nalar berpikir kita, Yusuf Mansur itu kan kaya raya gitu, kayanya bukan kaya tanggung gitu, kaya banget gitu, tapi kan apa gitu, bisnis apa yang membuat dia sehingga kaya raya? Ya salah satunya seperti inilah, hal-hal seperti ini, dimana ketika kemudian dia mengumpulkan orang banyak, mengumpulkan umat, lalu kemudian mengeluarkan idenya, sehingga kemudian membuat orang-orang mengumpulkan sejumlah uang untuk kemudian membeli sebidang tanah yang katanya untuk kepentingan umat, tapi kenyataannya sertifikatnya sendiri atas nama pribadi dia. Ini kan menurut saya satu hal yang kemudian harus kita selidiki gitu, harus kita kemudian investigasi, karena enak betul gitu orang-orang mengumpulkan uang dengan niat untuk kepentingan sosial, tapi justru dia pergunakan untuk kepentingan pribadi gitu. Apapun kemudian yang berada di atasnya, entah itu Darul Tarmizi, Darul Quran, Darul Mansur, pesantren, apapun namanya, yang jelaskan ini yang menjadi pertanyaan, kenapa yang tadinya ini adalah uang dari umat, wakaf dari umat, tapi kemudian sertifikatnya atas nama pribadi. Ada tujuan apa gitu? Kok bisa? Apakah kemudian semua apakah kemudian kebanyakan dari lahan-lahan Yusuf Mansur ini seperti ini jalan ceritanya gitu? Yang awalnya orang mengumpulkan duit untuk membeli sebidang tanah, tapi ketika lahan itu dibeli atas nama pribadi gitu. Inilah yang kemudian dalam wawancara kami dengan Pak Zaini Mustafa saya sempat menyinggung Hotel City, yang mana di sana ketika kemudian orang-orang menyetorkan duit dengan niat dan presentasi Yusuf Mansur bahwa itu untuk kemudian hotel umat, tapi ketika kemudian umat sudah banyak yang berinvestasi, ribuan orang berinvestasi, ketika hotel itu berdiri namanya Hotel City, nama istri dari Yusuf Mansur gitu. Ini kan menjadi satu pertanyaan dari salah satu investor, bahwa kalau memang itu hotel umat, kenapa namanya atas nama pribadi? Sekali lagi saya mau katakan teman-teman, jika hari ini Yusuf Mansur belum tersentuh hukum dan belum mendapatkan keadilannya, maka sanksi sosial dari kita, sanksi sosial dari umat adalah salah satu solusi yang paling efektif dan efisien untuk kita suarakan hari ini, yaitu memboikot Yusuf Mansur, memboikot segala bisnis Yusuf Mansur. Salah satunya adalah memboikot warung Stick and Stick. Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Bu, ini untuk kepentingan pemberitaan kami. Jadi mau minta informasi soal Pondok Pesantren Darut Tarmizi yang di Kadu Dampit. Darut Tarmizi ya. Ya. Gimana maksudnya? Jadi kami mau butuh bantuan di sini. Pertama soal operasionalnya. Itu sejak kapan? Terus fluktuasi santrinya. Terus yang berikut
pengelolanya, dan yang keempat status tanahnya. Sekitar itu aja. Kebutuhannya untuk apa itu? Itu pemberitaan. Pemberitaan? Iya. Jadi saya ini lagi menulis soal pesantren-pesantren di bawah naungan Darul Quran Yusuf Mansur seluruh Indonesia. Yusuf Mansurnya. Ya, salah satunya Darul Tirmizi. Jadi kami butuh operasionalnya itu mulai kapan atau izinnya, terus fluktuasi santrinya bertambah atau berkurang. Dulu izin operasionalnya baru keluar di bulan 1 November 2004. Baru ya? Ya, 1 November 2024 ya Bu? Ya. Terus online ya Pak ya? Ini di online jadi kelihatan. Apa website apa Kemenag gitu? Iya terus itu di tanggal 1 November 2024 terus status tanahnya kan Bapak ya? Ya. Status tanahnya hak milik pribadi katanya di sininya mah. Milik pribadi atas nama Bu? Atas namanya taruh saya dulu ini. Di sini kalau di sini mah atas nama pribadi yang di uploadnya surat penjanjian kerjasama penggunaan lahan antara Yusuf Mansur dengan berarti pribadi Yusuf Mansur dengan pesantren. Jadi ada perjanjiannya untuk digunakan pesantren di situ. Bu itu websitenya apa tuh Bu yang bisa lihat? Websitenya tuh. Bisa apa? Nanti aja ke lembaga tuh Pak ini mah. Nggak maksudnya itu online? Iya online ini. Kok saya nggak bisa tahu ya? Online ini kan ada ininya Pak, ada aplikasinya tersendiri. Aplikasi izin operasional. Aplikasi ini maksudnya? Iya, izin operasional. Kalau lembaga mau mengajukan izin operasional itu online si tren. Jadi saya ada riwayat data yang tentang mereka. Artinya riwayat dari mereka itu sudah diupload oleh pihak Kemenag ke situ ya Bu? Bukan pihak Kemenag dari lembaga ini yang mengajukan ke kita itu kan kita perlu data-data mereka isi. Mesti isi. Iya. Akhirnya dipublish oleh kan dipublish. Dipublish di sini di intern kita. Intern kita. Dipublish ke ini. Oh iya. Jadi perjanjian antara pribadi Yusuf Mansur dengan jadi mungkin di situ tanahnya yang punyanya Yusuf Mansur mungkin ya. Yusuf Mansur dengan siapa Bu? Dengan pesantren langsung. Pesantren Darul Tirmizi. Iya, dengan pesantren Darul Tirmizi. Itu kepala desanya itu bilangnya 7,1 hektar, lumayan luas itu. Emang luas. Di situ tanah sawah kan di situ teh. Iya. Luas sekali. Saya juga melihatnya sampai enggak. Di status tanah itu perjanjian antara. Terus apa lagi Pak yang Bapak butuhkan? Jadi berarti tanah itu milik pribadi ya Bu ya? Milik pribadi Yusuf Mansur, cuma digunakan untuk pesantren itu. Kan ada kerjasamanya sama Yusuf Mansur. Gitu. Berarti tanah itu milik Yusuf Mansur. Milik pribadi Yusuf Mansur dipergunakan oleh pesantren Darul Tirmizi. Iya. Gitu. Itu santrinya berapa Bu? Yang terakhir? Ya. Kalau Pak sekedap bolehnya itu kalau tamu. Sekedap boleh sekedap. Untuk mau paling 5 menitnya ya. Ya. Waktu mendaftarkan jumlah santrinya 31 orang. Waktu tahun lalu ya? Tahun lalu, kalau sekarang kita belum tahu. Iya. Bu itu perjanjiannya tahun berapa tuh Bu? Perjanjian antara Yusuf Mansur dengan Darul Tirmizi. Ada tanggalnya di sini 12 April 2024 21 Juni 2024 berapa Bu? 21 Juni 2024 21 Juni 2024 ya 2024 iya Bu, berarti bukan wakaf ya Bu?
Bukan, nggak tahu atau di sini yang di ininya kan milik pribadi. Kalau milik pribadi berarti milik pribadi semua, cuma dipergunakan untuk pesantren. Ininya apa teh bukti tanahnya kan status tanah dengan bukti tanahnya ini berarti mereka. Oh iya. Kami nggak bisa dapat bukti. Ada sertifikatnya juga. Oh, iya. Ini ada sertifikatnya. Cuman mungkin sertifikat ini atas nama Yusuf Mansur mungkin yang punyanya, maka ini surat perjanjian kerjasamanya dipergunakan untuk pesantren. Oh, gitu. Jadi dilahirkan sama mereka juga. Gitu. Bisa kami dapat nggak itu, Bu? Bisa dapat nggak, Bu? Susahnya ini nggak bisa di-download soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa 24 Juni 2025. Setelah dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, saya mampir di Darut Tarmizi yang dimaksud di Jalan Raya Desa Karudampit. Inilah Darut Tarmizi, 7,1 hektar. Dan ternyata dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi menyebutkan bahwa ini tanah milik pribadi Yusuf Mansur, yang kemudian dia bikin perjanjian dengan Darut Tarmizi, yang ternyata ya dia juga. Jadi Darut Tarmizi sepertinya adalah menyebutkan bahwa Darut Tarmizi memakai atau menyewa, boleh dikatakan itu, tanahnya Yusuf Mansur untuk memberikan dan menjalankan sebuah pendidikan pesantren. Jadi Darut Tarmizi membuat perjanjian dengan Yusuf Mansur. Tarmizi adalah orang kepercayaan Yusuf Mansur, sama-sama di Darul Quran. Kemudian dia atau Darut Tarmizi membuat perjanjian dengan Yusuf Mansur untuk pesantren Darut Tarmizi di atas lahan milik pribadi Yusuf Mansur. Seperti yang saya dapatkan tadi di sana juga, bahwa sertifikat tanah ini atas nama Yusuf Mansur. Kemudian dengan sertifikat itulah Yusuf Mansur membuat perjanjian dengan Tarmizi atau dengan Darut Tarmizi. Ada yang mengatakan 7,5 hektar, tapi kepala desa mengatakan 7,1 hektar. Darut Tarmizi. Izin operasionalnya baru berjalan 1 tahun, baru 1 tahun yang lalu. Dan di awal izinnya mereka menyebutkan saksinya hanya 35 orang. Dan untuk tahun ini belum ada laporan lagi. Gitu. Tanah Yusuf Mansur cukup luas, 7 hektar lebih. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya jaku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program mulia video kau katot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di Warung Steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Boykot Warung Steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot Warung Steak. Joni kok cuma diam kayak bot? Apa sih ucuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot Warung Steak. kalau cerita nggak dipikir dulu, Ngaku komisaris Grab nyatanya halu.
Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi gak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot, hahaha. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi PayTran kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau lungkat, bikin program moya CD kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step, hahaha.